Halo, kembali lagi bersama saya Widya Lestari Simanjuntak, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 2C, angkatan 20, kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan saya mengenai nilai-nilai aneka yang kedua, yaitu nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Ada 4 materi pokok yang akan dibahas di pembelajaran nasionalisme ini. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut adalah bagan yang akan dibahas dalam pembelajaran nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN pada sila 1 dan 2. Pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. 2. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila. 3. Perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. 4. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua Pancasila. Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dan memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini berarti negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan konsekuensi keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut implementasi nilai kemanusiaan. Yang pertama, menghormati hak asasi orang lain. Kedua, saling mengedepankan sikap toleransi dan tolong-menolong antar masyarakat. 3. Menjalankan pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Berikut implementasi nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Implementasi nilai kerakyatan. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Kedua, dalam mengemukakan suatu pendapat harus mengedepankan etika dan sopan santun. 3. Mau mendengar dan menerima pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Berikut adalah implementasi nilai keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang pertama, perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan. 2. Proses fasilitasi akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan. 3. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan terdiri dari 2 kata. Yang pertama, wawasan artinya cara pandang. Kedua, kebangsaan artinya ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Jadi, wawasan kebangsaan itu ialah sudut pandang atau cara yang memandang
yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Implikasinya, menentukan cara suatu bangsa dan mendayagunakan kondisi geografis. Berikut nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. 3. ASN berintegritas tinggi. Salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 tentang ASN atau aparatur sipil negara. ASN juga sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Jadi di sini ASN sebagai pelaksana kebijakan publik artinya setiap ASN harus mematuhi dan melaksanakan aturan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. ASN juga harus berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan. ASN sebagai pelayan publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, ASN profesional. Artinya, dalam menjalankan tugas, ASN harus bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kedua, ASN yang melayani publik. Artinya, dalam menjalankan tugas, ASN memberikan pelayanan yang jujur, terus terang, dan bermutu. Ketiga, ASN berintegritas tinggi. Artinya, ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ada beberapa dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kualitas layanan yaitu bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi tersebut. Ada 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. 2. Akurasi pelayanan. 3. Keramahan dalam pelayanan. 4. Kemudahan mendapatkan layanan. 5. Kenyamanan mendapatkan pelayanan. 6. Pelayanan yang bertanggung jawab. 7. Pelayanan spesifik. 8. Kemudahan diakses. Berikut ada 13 asas penyelenggaraan. ASN sebagai pelayan publik bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yang pertama bersikap netral dan adil, 2. Mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, 3. Menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan penerapan nilai ketuhanan. Selain itu, dalam bekerja kita juga harus menanamkan paham bahwa bekerja adalah ibadah dan harus dilaksanakan berdasarkan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus menerapkan nilai kemanusiaan dengan mengembangkan sikap tolong-menolong antar rekan kerja. Yang ketiga, menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Hal ini merupakan salah satu wujud upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang menunjukkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang keempat, contoh implementasi nilai nasionalisme kerakyatan, yaitu dalam mengambil suatu keputusan harus dengan musyawarah dan mufakat. Sebagai seorang PNS yang profesional, dalam menyampaikan pendapat juga harus memperhatikan etika dan sopan santun.
Yang kelima, seorang pemimpin harus mampu memimpin bawahan dengan adil, salah satunya dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, tupoksi, dan sasaran kinerja pegawai. Demikianlah video pemaparan saya mengenai materi nasionalisme dan penerapan nilai-nilai dasar nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.